Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyura Maulidin Rasyidi. Saya dari kelas A dengan NIM 0805 1281264049 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Di sini saya sebagai praktikan dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh materi koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Nah, di sini saya akan melakukan praktek mengenai koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Koreksi radiometrik itu merupakan tahap awal pengkoreksian sebuah data citra yang dihasilkan oleh penginderaan jauh, yaitu untuk memperjelas gambar atau meningkatkan pencahayaan pada citra tersebut agar citra tersebut memiliki kualitas yang lebih jelas untuk dilihat. Sedangkan koreksi geometri itu berbeda dengan koreksi radiometrik. Koreksi geometrik itu lebih ke memperbaiki letak piksel yang ada pada citra penginderaan jauh agar citra penginderaan jauh itu sesuai dengan letak pada permukaan bumi yang sebenarnya. Oke. Untuk pengkoreksian kita menggunakan 4 software, yaitu ada software ArcGIS, yaitu ArcMaps. Habis itu ada software NV, software QGIS, dan software Snap. Data citra yang digunakan itu data citra hasil dari satelit Landsat 8, satelit Landsat 5, dan satelit Sentinel 2A, dan semuanya itu masing-masing level 1. Oke, selanjutnya di sini sih kayak saya akan memulai pengkoreksian. Di sini ada 4 tahap pengkoreksian, yaitu image to image, image to image, image to map, yaitu pengkoreksian dari aplikasi QGIS, dan juga pengkoreksian dari aplikasi Snap, pengkoreksian satelit Sentinel. Oke, di sini kita mulai saja. Di sini kita ke file, habis itu add data. Nah, di sini kita masukkan data dari Landsat 8. Nah, di sini kita masukkan band 6, band 5, sama band 2 secara berurutan. Kita band 2 dulu. Band 2 satu-satu ya, karena laptop ini tidak bisa langsung sekaligus. Nah, jadi ini band 6, band 5, dan band 2 secara berurutan. Nah, selanjutnya kita ke sini, kita cari composite band. Kita cari. Nah, kita klik. Oke, di sini kita pilih band 6. Ini untuk melihat band ya, yang ada B ini untuk melihat band. Jangan sampai tidak berurutan, kita harus sesuai. Band 2. Oke. Habis itu kita klik OK. Nah, terus kita menunggu ini berubah warna sampai muncul di sini pemberitahuan bahwa composite band-nya itu berhasil. Kalau dia berhasil, maka tampilan gambar ini akan berubah warna. Oke, kita tunggu. Dengan perubahan warna itu, kita selanjutnya akan meletakkannya kembali. Nanti itu meletakkan dengan Landsat 5. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan aplikasi NV. Untuk itu kita menunggu terlebih dahulu, agak lama menunggunya. Oke. Ya, untuk pengkoreksian ini sebenarnya yang lama itu menunggunya. Kalau untuk prosesnya, untuk mengolahnya itu tidak terlalu sulit, tapi menunggu pengkoreksiannya itu yang cukup memakan waktu. Oke, kita menunggu.
Nah, untuk pendownloadan data citra itu bisa di-download di eh, apa itu em, USGS ya, seperti biasa. Nah, ini lihat warnanya udah berubah menjadi RGB, yaitu red, green, dan blue. Jadi kita bisa lihat perubahan warna di sini. Ini menandakan bahwa ini daratan dan ini lautan. Oke, sekarang kita ke add data lagi ya. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Kita klik kanan pada ini, pada Landsat 9. Kita data, ekspor data. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi composite 8 dengan format TIFF. Kita simpen di data yang menurut kita mudah ditemuin. Kita taruh di ini aja, dokumen, file praktikum, satelit, file composite. Oke. Oke, dengan nama composite 8. Kita add. Ntar dulu. Pokoknya kita ada di ArcGIS, setelah itu di data peta. Oke, kita save. Yes. Oke, kita tunggu ini sampai selesai. Habis itu selesai, kita masukin Landsat 5. Oke, belum selesai, kita masih menunggu. Beberapa menit, hanya nggak sampai yang lama-lama banget, cuman berapa menit. Oke, kalau ini tandanya udah selesai. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita masukin add data lagi. Nah, ini kita masukin Landsat 5. Nih, Landsat 5 itu kita masukin Landsat 4, 3, dan 2 secara berurutan. Bentar. 4, 3, 2 secara berurutan. Lakukan hal yang sama dengan Landsat 8 tadi. Udah nih, 4, 3, 2 secara berurutan. Terus itu kita ke sini lagi. Terus itu kita composite band. Kita pilih 4, 3, 2. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini kita menunggu lagi sampai dia berubah warna dengan seperti yang pada Landsat 8. Kita menunggu lagi. Ini agak lumayan lama juga. Oke, kita menunggu.
Nah, sedikit info, kalau untuk mengkoreksi data ini itu pada praktikum ini digunakan itu level 1, tidak menggunakan level 2. Karena kenapa kita menggunakan level 1? Karena level 1 itu merupakan awal yang belum dikoreksi, yang belum diolah. Jadi kita menggunakan level 1 agar bisa diolah dan dikoreksi. Oke, ini udah mulai berubah warna. Ini kalau di laptop saya berubahnya menjadi warna merah. Oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita data, terus kita ekspor data. Nah, di sini kita buat composite 5. Tadi composite 8, kita buat composite 5 dengan formatif di dokumen yang kita hafal. Kita menunggu lagi. Kita menunggu lagi. Oke. Yes. Nah, udah. Sini artinya udah selesai. Kita silangin aja atau mau di save itu terserah. Kita masuk ke aplikasi Envy. Nah, di sini kita karena udah main agak nge-lag, kita tutup aja. Terus itu kita open image file pada aplikasi Envy. Terus kita masukin data yang tadi, hard disk, data peta, composite 8. Nah, nih composite 8 sesuaiin warnanya RGB, sudah sesuai. Terus kita display load RGB. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah muncul ya. Nih, dapat kita lihat nih, udah jelas nih ya, ada awan-awan, jelas sekali. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke file, habis itu open image file, habis itu kita letakin composite yang tadi, composite 5. Nah, warnanya RGB udah sesuai, habis itu kita display, habis itu load RGB. Oke, kita tunggu. Nah, dapat nih dua data. Dapat nih. Nah, di sini kita klik kanan, habis itu geographic link kita on kan. Nah, tujuannya agar kalau kita ngarahin ini dia juga bergerak yang sebelahnya, gambar 1 dan gambar 2. Oke, selanjutnya kita pergi ke map, habis itu registration, habis itu select GCP image to image. Habis itu di bagian di sini kita klik display 1, ini klik display 2, lalu tekan OK. Di sini kita tentuin poin. Di sini kita tentuin poin sampai 12 poin. Terserah mau letakin di mana. Pokoknya 12 poin. Oke, 12 poin. Oke, udah 12 poin ya. Tujuannya nih, lihat untuk solis. Oke, udah di sini kita save JDP to Excel. Terserah mau nyimpennya di mana. Kita di sini aja. Kalau satelit, kalau komposite kita di sini. Oke, udah. Setelah kita save, kita silang aja. Salah. Oke, kita ulang lagi. Yang disilang. Oke, udah.
Terus kita choose file open. Oke, kita save. Oke, udah. Sini kita sampingin dulu, kita tutup dulu. Terus kita klik map. Habis itu kita ke warp from JCP image to image. Ini kita masukin yang tadi. Nah, ya. bukan sini. Salah prak, file satelit, komposer. Ini kita pilih komposer 5. Pilih komposer. Oke. Nah, di sini kita pilih juga nih lokasinya mau di sini. Kita ini aja. Filenya kita file koreksi image to image open. Oke, kita klik oke. Kita menunggu dia sedang koreksi image to image. Kita sedang warping data antara Landsat 8 dan Landsat 5. Oke, kita menunggu. Oke, udah. Sini kita nentuin RGB udah selesai. Terus kita klik new display. Terus load RGB. Udah selesai. Nah, ini udah ada 3 gambar nih. Nih. Langsung dari warp RGB. Habis itu kita tutup aja. Habis itu kita lihat nih, kita tinggal klik ke gambar yang hijau ini. Habis itu kita on kan, habis itu oke. Jadi ya sama akan berubah ya. Sama tiga-tiganya. Oke, itu untuk koreksi dari image to image telah selesai. Maka kita lanjut ke koreksi dari image to map. Nah, di sini kita membuka aplikasi ArcGIS kembali. Oke, kita buka aplikasi ArcGIS lagi. Image to map sekarang. Image to map itu adalah merupakan koreksi dari citra ke peta. Oke, jadi kita melakukan pengkoreksian. Oke, di sini kita buka file. Terus kita masukin data Landsat 5 tadi, add data. Landsat 5 yang tadi composite. Salah ini. Bukan, kita cari aja. Deskripsi, dokumen, ArcGIS, data komposit 5. Kita klik komposit 5. Nah, ini warna merah. Di situ setelah ini kita sebelum kita melanjutkan, di sini yang saya gunakan ini adalah daerah Bengkulu, daerah Kabupaten Mukomuko. Nah, untuk bagian ini kita sebelumnya harus mendownload RBI. RBI itu merupakan SHP Indo, salah satu peta dari SHP Indo, yaitu terkhususnya hanya wilayah yang hanya kita ingin tuju, seperti saya ini yaitu Kabupaten Mukomuko. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mendownload datanya, jadi tinggal masukin aja add data. Di situ kita klik ini, di situ kita di PC download Kabupaten Mukomuko ini. Kita oke. Salah. Download.
Oke, nah sini kita klik yang administrasi kabupaten, habis itu kita klik add. Nah ini ada daerah kabupaten, kayaknya kita lebih kecilin dulu, kita remove dulu, kita ulang lagi add data. Nih administrasi kecamatan biar lebih kecil jangkauannya. Oke, jika kita ingin menghapus beberapa wilayah ini, kita klik editor ini, habis itu kita start editing. Oke, kita menunggu. Setelah start editing, kita lagi loading, kita continue. Habis itu kita klik kanan, habis itu open attribute table. Nah, di sini kita kecilin aja. Bisa dikecilin ya? Oh, nggak bisa dikecilin. Oke, kalau nggak bisa dikecilin ya udah, kita tinggal hapus aja ini, mau yang mana, mau pengecilan wilayah, kita delete aja. Ini delete. Nah, kita lihat ini udah kecil nih, pasti masih ada satu wilayah kecil yang mengganggu. Kita cari itu wilayah apa. Ini nggak bisa dikecilin kayaknya, ada ini deh. Benar. Oh ini, oke benar, wilayah kecilnya udah hilang. Jadi ini untuk makan wilayahnya ya. Habis itu kita klik rectangle. Kita save dulu ini, save edit, habis itu stop editing. Oke. Habis itu kita klik kanan ini, kita ke draw. Nah, draw. Oke, draw. Habis itu kita klik 2 kali aja biar dia naik ke atas. Kita rectangle, kita buat peta. Nah, habis ini kita udah tertutupin petanya. Habis itu kita ke Windows, habis itu image analysis. Ini kita klik, habis itu kita klik clip ini. Udah, kita silangin aja. Kita hapus kotak ini, kita delete. Habis itu kita naikin administrasi ini ke atas. Habis itu kita hapus komposit 5-nya. Nah, udah jadi. Tinggal kita add data biar jadi ekspor data. Oke, di data peta juga. Oke, data peta. Oke. Sini kita juga ekspor data juga. Di sini kita cari export ITM aja, image to map, dengan format TIFF. Kita save. Oke, yes. Kita menunggu. Oke, udah selesai, tinggal kita silangin aja. No. Terus kita buka aplikasi Envy kembali. Oke. Jadi untuk koreksi image to image dan image to map itu menggunakan aplikasi ini, ArcGIS dan juga Envy. Oke, kita klik file, open image file. Habis itu kita ke cari dokumen tadi, ArcGIS data peta. Kita buka komposit 5 dulu. Oke. No display. RGB, oke, load RGB. Oke, udah. Nih udah nih. Nih. Silang aja, habis itu kita file, habis itu kita open image. Habis itu kita salah. File kita open vector file. Sini
kita cari yang SHP. Nah, ini data peta ini ya. Oke, kita ekspor output ini, kita open. Nah, terus kita sesuaiin. Di sini kita klik UTM. Terus itu kita WGS 84. Oke, habis itu ini zonanya 49 dan juga mengarah ke selatan. Habis itu klik oke. Kita ekspor data ini, load selected new vector window. Oke. Nah, ini ya untuk wilayah yang kita anuin di sini tadi. Nah, di sini kita untuk kita ke sini, kita klik kanan itu kita on kan. Habis itu kita untuk menambahkan titik-titik pada bagian sini kita klik email. Habis itu registration, habis itu select image to map ini JZip ini. Terus kita masukin tadi datumnya itu WGS 84. Oke, nah ini UTM. Habis itu zonanya itu 49 south dan oke. Nah, di sini kita nandain, export map location at point. Nah, itu ya untuk nambahin poinnya. Kalau misalkan mau nambahin poin sampai 12 kali, kita itu sampai 12 kali ya pokoknya. Untuk datanya kita coba lagi ulang. Add point, add point kayak gini satu-satunya nganunya. Add point export map. Salah. Oke, 12 poin ya udah ya. Ada 12 poin, kita ke file atau word file. Jadi kita klik composer 5. Itu oke. Kita fill tempatnya mau di mana. Dokumen file satelit composer open. Namanya koreksi image to map. Bisa kita open. Oke, udah. Kita klik oke. Kita tunggu, ini udah diregistrasi. Setelah ini kita nggak usah ini, kita minimize aja. Ini juga kita silangin. Terus kita kembali lagi ke bagian available ini. Nah, di sini kita bagian load selected lagi. Terus kita ke display 1. Terus kita klik oke. Nah, di sini kita mau export active layer to Royce. Nah, Royce ini kita mau letakin ininya ada di sini. Nah, biasanya ini nih suka nge-lag, suka nggak bisa. Nih. Oke. Oke, dan ini enggak. Ini nge-lag. Oke. Dan juga saya udah mencoba ini di berbagai laptop. Dan juga
pasti di bagian sini itu error ya, pasti nge-lag-nya not responding semua, NV-nya menjadi tiba-tiba not responding. Nah, sebenarnya ini langkahnya sedikit lagi. Di sini nanti setelah exporting ini, pokoknya wilayah ini akan ada di dalam wilayah ini, dan setelah itu hasil dari ini, setelah dari ini data image to map itu selesai. Ya, kurang lebih seperti itu. Namun karena ini masalah dari laptopnya, yang kemungkinan dari laptopnya itu mengalami error, makanya hal ini tidak bisa. Oke, mungkin ini sudah termasuk langkah terakhir. Oke, mungkin kita lanjut saja. Mohon maaf kepada asisten yang emang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena emang ini udah saya coba berkali-kali, tetap tidak bisa. Selanjutnya kita ke aplikasi QGIS. Ini adalah pengkoreksian ketiga setelah ini. Setelah image to image dan image to map. Di sini khususnya untuk aplikasi QGIS kita harus mendownload pluginnya dulu ya untuk menampilkan SGP ini. Kalau tidak ada, maka kita tinggal download plugin di sini ya. Oke, baik, untuk pengkoreksian QGIS ini kita ke bagian SGP ini. Terus kita processing, terus ke Landsat. Nah, di sini kita masukin file ini ya, file Landsatnya, Landsat 8. Nah, untuk ini kita yang ini. Nah, sampai muncul data-data yang kayak gini. Bisa kita centangin ini, bisa kita run, pilih data yang mau kita simpan. Oke, kita menunggu. Nah, untuk proses dari koreksi dari QGIS ini lumayan agak lama dan juga memakan waktu. Jadi kita menunggu aja sampai selesai. Oke, tunggu. Nah, oke. Nah, biasanya untuk koreksi dari QGIS ini, kalau udah berhasil, dia akan mengeluarkan suara yang kayak tadi. Nah, ini merupakan hasil dari koreksi QGIS. Bisa kita lihat. Hasil dari QGIS. Ya, memang menunggunya itu agak lama, sekitar 30 menit ya untuk aplikasi QGIS. Ya, seperti ini bisa dilihat. Caranya cukup simpel, namun yang menunggunya itu cukup lama. Oke, kita buang aja. Oke, ginilah. Selanjutnya kita ke aplikasi Snap untuk mengkoreksi data Sentinel. Nah, di sini kita menggunakan data Sentinel, yaitu Sentinelnya 2A dan level 1C. Oke, kita menunggu masuk ke dalam aplikasi Snap. Oke, kita udah masuk. Nah, dipastikan Snap ini itu udah up to date. Nah, ini checking for update. Nah, ini udah up to date nih, artinya nih bisa kita gunain. Oke, sebelum masuk ke penjelasan mengenai pengkoreksian geometrik pada aplikasi Snap, di sini saya akan menjelaskan beberapa soalan terhadap pengkoreksian terhadap aplikasi ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan data ini, data Sentinel ini itu menggunakan satelit Sentinel 2A level 1C, sedangkan satelit Sentinel itu juga ada level 2A.
Namun kenapa kita menggunakan level 1C di sini? Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita menggunakan level 1C ketimbang level 2A. Karena seperti yang kita ketahui, Sentinel itu memiliki dua jenis satelit, yaitu satelit Sentinel 2A dan ini khususnya Sentinel 2 ya, yaitu ada Sentinel 2A dan juga Sentinel 2B. Dan juga ada levelnya, yaitu level 1C. Awalnya itu ada 1B, 1C, dan 2A. Nah, di sini kenapa kita menggunakan data yang Sentinel 1C ketimbang 2A? Karena data dari Sentinel 1C itu merupakan um, level awal atau data yang memang belum diolah atau belum yang di geometri yang belum dikoreksikan. Jadi hasil dari koreksi hasil dari koreksi dari data level 1C ini nanti itu akan menjadi level 2A. Oleh karena itu, kenapa kita menggunakan 1C? Karena kita akan mengolahnya menjadi level 2A. Nah, kenapa nggak menggunakan level 2A? Karena level 2A itu udah terkoreksi dan juga level A itu 2A itu lebih mengarah ke peningkatan kinerja geometrik ketimbang 1C yang hanya memang sesuai dengan materi kita ini, yaitu pengkoreksian geometrik saja. Oke. Jadi itu alasannya kenapa kita menggunakan level 1C ketimbang level 2A. Nah, dan juga di Snap ini kita menggunakan plugin ini, plugin Send to Core namanya. Ini ya, plugin Send to Core. Nah, kenapa kita gunain plugin Send to Core? Karena plugin Send to Core ini adalah sebuah software yang emang dikembangkan untuk mengkoreksi data tunggal dari satelit Sentinel 2 ini, khususnya level 1C, untuk menghasilkan level 2A. Emang Send to Core ini emang dikhususkan untuk mengkoreksi atmosferik secara jelas. Itu ya tujuan dari Send to Core ini. Nah, namun di Send to Core sendiri itu mempunyai dua versi yang emang kerap digunakan di aplikasi Snap ini. Namun yang ada versi 280 dan juga ada versi 255. Nah, di sini kita menggunakan versi 255 ketimbang 280. Nah, kenapa kita menggunakan versi 255 ketimbang 280? Nah, di sini memiliki perbedaan. Jadi untuk Send to Core 280 itu plugin ini dikembangkan sebuah plugin yang baru, bisa dikatakan plugin yang terbaru lah khususnya. Namun plugin Send to Core 280 ini itu tidak mendukung aplikasi yang lama. Jadi emang benar-benar baru, yang lama itu tidak didukung. Jadi lebih ke banyak peningkatan jauh dari Send to Core 255. Nah, sedangkan yang Send to Core 255 itu merupakan versi yang lama versi sebelum dari 280, yaitu dikhususkan untuk pengembangan koreksi dan juga tentunya mendukung produk-produk yang lama, versi-versi yang sebelumnya. Jadi begitu untuk pengkoreksian dari perbedaan dari Send to Core 280 dan Send to Core 255. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan Rayleigh correction dan atmospheric correction di aplikasi Snap ini. Nah, apa sih perbedaan kedua hal tersebut? Jadi Rayleigh correction ini merupakan pengkoreksian yang bertanggung jawab dengan warna biru langit. Jadi dia yang bertugas untuk mengkoreksi warna dari langit agar citra dari Sentinel bisa terlihat jelas terhadap warna biru langitnya. Sedangkan atmospheric correction kembali lagi ke Rayleigh tadi, biasanya
warna langit itu terdapat pada pantulan dari warna laut ya, kayak gitu. Jadi warna birunya itu dia bertanggung jawab dengan warna-warna langit, warna-warna biru langit, kecerahan lah bisa dibilang. Nah, kalau misalkan atmospheric correction itu merupakan koreksi yang bertanggung jawab terhadap pengurangan efek atmosfer dan juga pencahayaan yang ada pada citra satelit. Jadi itu agar kualitas dari citra satelit ini lebih kompleks, lebih jelas, dan lebih enak untuk dilihat. Jadi itu tujuannya. Oke, jadi langsung saja kita ke aplikasinya. Kita bagaimana mengolah datanya. Kita ke file terlebih dahulu. Habis itu kita import. Habis itu kita ke optical sensor. Habis itu kita pilih Sentinel-2. Sentinel-2 kita S2 MSI L1C. Oke. Oke, di sini kita gunain data yang udah kita download di USGS. Oke, ini di download L1. Oke, kita gunain data ini. Habis itu kita ke 2A level 1C. Habis itu kita klik mtdms L1C, import produk. Oke, kita menunggu. Oke, jadi penjelasannya seperti itu tadi kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini prosesnya tidak cukup memakan waktu yang lama seperti aplikasi QGIS tadi. Itu sangat lama sekali. Kalau Snap ini juga lama tapi tidak selama itu. Oke. Nah, ini udah selesai nih data dari S2A Sentinel-2A level 1C-nya. Nah, selanjutnya kita ke tool. Habis itu kita ke manage internal tools. Nah, pastikan plugins yang kita gunakan itu ada Sentucore 255. Di sini kita klik, habis itu kita edit. Oke, di sini kita ke bundled binaries. Nah, pastikan kita menggunakan Sentucore-nya itu kayak gini. Ini zip archive dan kita lokasinya lokal. Kita gunain Sentucore yang masih dalam bentuk zip. Habis itu kita install di sini. Kita klik OK. Oke ya, kita silang. Nah, habis itu kita ke optical, kita ke pre-processing. Thematic link processing maksudnya. Habis itu kita klik Sentucore processor, Sentucore 255. Nah, di sini kita lihat resolution dari Sentucore ini punya 3 resolution, yaitu 10, 20, dan 60. Nah, di sini kita pakai yang 10 aja. Nah, ya, kita klik run. Nah, di sini kita menunggu agak sedikit. Oke, pokoknya aplikasi Snap ini merupakan software yang dikhususkan untuk mengolah data citra dari Sentinel satelit. Namun tidak memungkinkan dia juga bisa mengolah data citra dari Sentinel lain seperti Landsat dan lain semacamnya. Oke, jadi seperti itu. Dan juga satelit Sentinel ini memiliki 13 band spektral dengan rincian resolusi spasial sejauh 10%. Itu sebanyak 4 band, yaitu ada band 2, band 3, band 4, dan band 8. Selanjutnya itu resolusi spasial sejauh 20 meter itu ada 6 band, yaitu band 5, band 6, band 7, band 8A, band 11, dan band 12. Selanjutnya yang terakhir itu ada resolusi spasial yang sejauh 60 meter itu terdiri dari 3 band, yaitu ada band 1, band 3, dan band 1, band 9, dan band 10. Oke, itu dan juga satelit Sentinel ini cakupannya sebesar 250 km persegi ya. Tapi terkadang juga pengambilan citra dari Sentinel ini tidak berbentuk persegi ya. Bisa dilihat nanti ya. Oke, kita sedikit menunggu. Oke, itu penjelasan dari Sentinel tadi. Kita menunggu. Oke,
udah 100% untuk produknya. Oke, kita tinggal menunggu. Oke. Nah, di sini udah keluar muncul output produknya. Kita klik, habis itu kita ke band. Nah, di sini kita klik di sini 1 2 3. Oke, kita ke band 8. Oke. Band 8 di sini kita klik 2 kali. Ini adalah hasil dari koreksinya ya, output produk. Oke, kita menunggu. Oke, kita menunggu lagi sebentar. Oke, agak lama ya. Oke, udah nih, dia akan muncul nih, bentar lagi. Oke, ini udah muncul. Oke, bentar, mana ya? Belum muncul ya? Oke, ini udah muncul nih. Sebentar. Prosesnya agak lama. Oke, sembari menunggu kita klik yang ini juga. Terus kita ke band, terus kita sama, itu band 8 juga. Untuk membandingkan antara yang belum dikoreksi dan yang sudah dikoreksi. Oke, ini udah. Oke, sekarang kita ke window, habis itu tile horizontal. Udah deh, tinggal nyesuaiin. Oke ya. Oke, agak nge-lag. Kita silangin aja nih. Oke, itu adalah hasil dari koreksi kita dari Snap. Oke, mungkin ini bagian datanya nih ya. Oke, mungkin cukup sekian dari praktek koreksi radiometrik dan geometrik dari saya. Apabila saya ada salah kata atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.